Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita melanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu Al-Hadisus Salis, yaitu hadis yang ketiga. Sebelum kita mengawali kitab Arba'in An-Nawawi ini, karya beliau Al-Imam Nawawi, kita membaca Fatihah terlebih dahulu untuk guru-guru kita, untuk orang-orang terdekat kita, untuk saudara-saudara kita, wabil khusus kepada muallif kitab ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadratin jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin sallallahu syabdul qadir al-jilani wa nisa sanfatah wa wallahu syahmat mutamakin barakaku semua wassalam alaihi wa salamat tahir badurin amali Ahmad jadi wa muhtadi muzammil murabbi ruhi Muhammad Nu'man tahir wa sayyid bamasati senang wa ila hadrati ya Allah مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salisu tawi hadis kang nomor 3 iku an abi. Al-hadisus salisu utawi iku hadis kang nomor 3 an Abi Abdurrahman, den critakake saking Bapak Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab, nyatane Abdullah sing dadi putra jalele Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala dawuh sapa iki Abdullah bin Umar ing dawuh sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sinten Kanjeng Nabi, rupane dawuh buniyal islamu ala khamsin ila akhirih. Bunian den bangun apa al-islamu agama Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Syahadati an, nyatane siji nyekseni sak temene kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Gusti Allah. Wa iqamis shalah lan jumenengake salat, wa itaiz zakah lan aweh zakat, wa hajjil baiti lan haji ing Baitullah, wa shaumi Ramadan lan poso wulan Ramadan. Rawa ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Alhamdulillah, di hadis yang ketiga ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Kalau kemarin hadis yang kedua dan hadis yang pertama diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, yaitu ayah beliau, sekarang hadis yang ketiga diriwayatkan oleh putranya Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Abdullah. Hadis yang ketiga ini, kalau hadis yang kedua kemarin sangat panjang, bahkan durasinya hampir 1 jam lebih kemarin kita ngaji. Ini hadis yang berkaitan dengan tidak panjang, tetapi masih ada kaitan dengan hadis yang kedua. Kalau kemarin hadis kedua kita mengupas tentang al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, kemudian alamatus sa'ah, yaitu berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Untuk siang hari ini, di pertemuan yang ketiga ini, kita akan ngupas perihal tentang konsep Islam, yang di situ nanti ada 5 komponen yang harus dilakukan oleh siapapun yang mengaku seorang Muslim. Tapi sebelum kita kupas matan hadis, kita kupas dulu
Yang meriwayatkan hadis ini yaitu sahabat Abdullah bin Umar. Kita kaji dulu sebentar siapa itu Abdullah bin Umar, yaitu putra dari sahabat Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abdullah bin Umar ini adalah seorang sahabat yang masuk Islamnya itu bersamaan dengan ayah beliau yaitu Sayyidina Umar bin Khattab tentunya. Aslama Abdullah hada bi Makkah ma'a abihi wa huwa shaghir. Beliau masih kecil saat masuk Islam. Wa hajara ma'ahu ilal Madinah. Beliau juga ikut hijrah bersama ayahnya ke Madinah, dan beliau masyhur termasuk min fuqaha'is sahabah, termasuk zuhadihim, termasuk orang-orang yang zuhud di antara para sahabat, orang yang ahli faqih, yaitu ahli fikih, dan termasuk orang-orang yang bertakwa dari kalangan para sahabat. Dan karena memang para sahabat punya level-level kemampuan yang berbeda-beda. Yang unik, sahabat Abdullah bin Umar ini memiliki rutinitas yang mungkin sebagian orang kalau di era sekarang mungkin jadi omongan orang ya, yaitu beliau itu hajja sitina hajjatan. Beliau itu menunaikan haji itu hampir 60 kali haji. Coba jangan bayangkan kalau 60 kali ini, terus pelaksanaannya kapan, umurnya berapa, coba nanti kita lihat satu persatu lembar per lembar ya tentang biografi Abdullah bin Umar ini, sahabat Abdullah bin Umar. Beliau haji itu 60 kali. Wa'tamara alfa umrah. Beliau umrah 1000 kali. 1000 kali. Kita tidak bisa bayangin 1000 kali ini. Apakah kemudian sebagaimana dalam madhab Syafi'i dianjurkan untuk umrah berulang-ulang, kita berada di Mekah. Berapa hari pun kita dianjurkan untuk umrah berulang-ulang, atau juga mengikuti pendapat madhab yang lain yang sekali safar ya hanya satu umroh. Kalau kita bayangkan kalau sekali safar beliau menjalankan hanya sekali umroh, itu berapa kali dalam sekian tahun beliau melakukan itu. Beliau haji 60 kali, umroh 1000 kali, wa'ataqa alfa raqabah. Beliau memerdekakan hampir 1000 budak. Ini berarti orang kaya. Nanti kalau kita tengok berarti beliau sahabat tidak hanya seorang faqih, tidak hanya seorang zahid, tetapi orang yang kaya raya. Kalau tidak kaya tidak mungkin mampu memerdekakan 1000 budak. Kalau ada perang, beliau menyediakan kuda. Bahkan beliau memiliki kebiasaan yang rutin, wa atahu isnani wa ishruna alfa dinarin fi majlisin falam yakun hatta faraqaha. Beliau kalau berpergian dalam sebuah majlis pasti membawa sesuatu, dan sesuatu itu beliau habiskan sampai habis, kemudian baru beliau mungkin keluar dari majlis itu. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sebagian di orang-orang terdekat kita ada yang seperti ini. Kemana-mana bawa uang yang tujuannya adalah untuk memberi kepada sesama, memberi kepada orang-orang yang beliau tentunya siapapun, entah itu orang mulia, entah itu orang yang membutuhkan atau siapapun. Dan itu dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Sampai salah satu kisah di sini, beliau memiliki seorang budak, kemudian dan budaknya mungkin beliau sangat suka dan mungkin pelayanannya dan yang lain-lain beliau sangat suka. Kemudian budak itu dimerdekakan, kemudian dinikahkan dengan orang lain. Karena beliau pakai prinsip lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian akan memperoleh kebaikan sehingga kalian menginfakkan dari sebagian apa yang kalian cintai. Maka ini yang berat. Suka tapi disuruh membagikan. Tapi ya Al-Quran tidak menyuruh untuk membagikan semua, tapi mimma tuhibbun, hanya sebagian dari apa yang kita cintai. Berarti ada yang masih kita cintai tetap kita pegang, juga ada tentunya. Beliau ini seorang sahabat yang
salah satu dalam biografi beliau di dalam kitab Al-Jawahir ini adalah tentang karomah. Kalau karomah orang tuanya yaitu sahabat Umar bin Khattab kemarin sudah kita kupas, mulai dari bagaimana sungai Nil yang kering kemudian hanya yang biasanya dia bisa mengalir, kalau kemudian ada sesaji dengan melemparkan wanita yang masih perawan, kemudian baru Nil itu mengalir dengan deras. Tapi cukup dengan suratnya Sayyidina Umar kepada sungai Nil yang itu yang melempar adalah gubernur Mesir yaitu Amr bin Asad, itu langsung sungai Nil kemudian mengalir dengan deras. Ini putranya juga memiliki keramat yang luar biasa. Salah satu yang diabadikan dalam kitab ini adalah annahu kharaja fi ba'di asfarihi fa bainama huwa yasirun id wajada qauman wuqufan faqal ma li haula'il qaum qalu asadun 'ala tariq qad akhafa. Jadi beliau melakukan perjalanan, lihat ada sebuah rombongan berhenti tidak melanjutkan perjalanan karena apa? Karena ada singa yaitu di tengah jalan, sehingga orang rombongan itu tidak berani melanjutkan perjalanannya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Beliau fanazala ala dabbatihi summa masya ilaihi hatta akhadha bi udunihi wa nahahu anit tariq. Coba beliau itu ya turun dari kendaraannya, kemudian berjalan, kemudian mendekati singa itu, kemudian dibisiki dan singa itu pergi. Bisa nyen bayangkan kalau kita tahu singa ya pasti kita lari. Ini sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian selain beliau memiliki karomah yang tadi saya sebutkan, beliau istiqomah menjalankan haji sampai 60 kali ya, sampai 60 kali. Maka nggih, kalau ada orang, kalau kita lihat istiqomahnya sahabat Abdullah bin Umar, kalau ada orang kemudian kok setiap bulan atau kalau setiap bulan enggak ya, setiap tahun berangkat umroh atau setiap tahun berangkat haji, ya ada yang dicontoh yaitu Abdullah bin Umar. Tapi kalau nyontoh sahabat Abdullah bin Umar, jangan hanya berangkatnya yang tiap tahun. Beliau juga orang yang loman, orang yang dermawan, orang yang memerdekakan budak, orang yang kalau ada perang beliau menyiapkan akomodasinya, orang yang apabila dalam sebuah masjid beliau selalu berbagi. Jadi jangan hanya dilihat beliau haji 60 kali, umroh 1000 kali, tetapi kedermawannya itu harus juga dicontoh. Maka kalau jangan salahkan kemudian orang menjas seseorang umroh bolak-balik, haji bolak-balik, tetapi dia tidak menjadi orang yang loman, orang yang dermawan, yaitu yang tidak pas. Mestinya kalau memang ke tanah suci silahkan, tetapi tentang konsep ibadah sosial itu harus juga diperhatikan. Dan Abdullah bin Umar itu melakukan itu. Nanti yang unik insya Allah ada seorang sahabat tentunya di hadis-hadis yang belakang, yang bahkan berangkat hajinya itu beliau tidak mau naik kendaraan padahal punya kendaraan, beliau berjalan dari Madinah menuju Makkah. Insya Allah nanti di pertemuan siapa itu nanti akan diketahui di pertemuan berikutnya. Kemudian kealiman sahabat Abdullah bin Umar ini luar biasa. Beliau meriwayatkan hadis Rasulullah yaitu hampir 1630 hadis. Usia beliau asa arba'an wa samanina sanah. Usia beliau, hidup beliau itu 84 tahun. Jadi kalau kita tengok beliau haji 60 kali, usianya 84 tahun, berarti semenjak muda beliau sudah rutin. Semenjak muda beliau sudah rutin haji tentunya. Beliau seorang sahabat yang yang luar biasa dalam keilmuannya, kefakihannya, kezuhudannya. Itu adalah sahabat Abdullah bin Umar. Ya, ini anak tidak jauh dari orang tuanya, yaitu sahabat Umar bin Khattab itu sendiri sebagai seorang ayah, kemudian Abdullah bin Umar sebagai seorang anak. Ini unik karena bapaknya sahabat,
anaknya juga sahabat. Nah, ini yang menarik karena bapaknya menangi Kanjeng Nabi, putranya juga menangi Kanjeng Nabi karena beliau masuk Islamnya ketika masih kecil. Oke. Kita lanjutkan. Beliau, sahabat Abdullah bin Umar, menyampaikan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khomsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Ai ussisa ala khamsi qawaida. Jadi sahabat Abdullah bin Umar ini meriwayatkan bahwa Islam dibangun atas 5 pondasi. Ada dalam riwayat Imam Muslim ala khamsatin. Ala khamsatin. Ai ala usulin wa arkanin. Yaitu pokok-pokok dalam Islam itu ada 5. Maka yang pertama beliau menyampaikan sabda Rasulullah, syahadati alla ilaha illallah. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini satu paket antara syahadat, menyaksikan bahwa, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu adalah satu paket. Tidak bisa orang hanya bahwa tiada Tuhan selain Allah tapi dia tidak mengimani tentang Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Maka kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah kupas bahwa konsep syahadat itu adalah, yang pertama adalah al-ilmu, kemudian as-sidqu, yaitu mengetahui, membenarkan, at-tasdiq, kemudian at-taslim, yaitu menerima. Maka konsep syahadat itu yang harus kita pahami adalah bahwa kita harus tahu bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus membenarkan bahwa penyaksian itu dan kita harus menerima apa yang menjadi pengetahuan dan pembenaran dari konsep asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, Islam dibangun dengan iqamis shalah. Kalau kita ngomong pondasi ini, bagaimana kita bayangkan rumah tidak ada pondasi, mau dibangun kayak apapun, sebagus apapun ya pasti akan mudah runtuh. Nah, pondasi itu adalah pokok dari dasar-dasar itu adalah yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Ai al-ma'hudah syar'an wa hiya khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Salat di sini apa? Yaitu salat 5 waktu, yaitu yang dijalankan setiap hari dan malam, siang dan malam selama 5 kali. Dan di sini yang dimaksud iqamis shalah yang kemarin juga sudah kita kupas, yaitu al-muhafadzatu 'alaiha fi awqatiha ma'astifa'i syurutiha wa arkaniha, yaitu al-muhafadzah, menjaga salat untuk dilakukan pada waktunya. Kalau bisa menjalankan tepat pada waktunya itu lebih baik, yaitu fi awwali waqtiha, tetapi ini adalah fi awqatiha. Yang penting bukan qadha. Al-mudawamah, al-muhafadzah itu al-muwadhabah, al-mudawamah ma'astifa'i syurutiha wa arkaniha, dengan selalu menjaga syarat-syaratnya ditunaikan, rukun-rukunnya ditunaikan. Maka ada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, man hafadha 'ala shalawatil khamsi 'ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha wa ya'tarifu annaha haqqun lillah kana jasadu haraman 'alan nar. Orang yang mampu menjaga salat 5 waktu, wudhunya dijaga tepat waktu, di waktunya, rukuknya juga dijaga, sujudnya dijaga, semua ditepati syarat dan rukunnya, dan dia tahu bahwa salat itu adalah haknya Allah, maka jasadnya diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. Maka ibarat kata, orang yang mengaku seorang muslim, karena ini ngomong pondasi, rumus paling utama adalah salat. Tentunya syahadat, karena salat tidak akan sah tanpa ada syahadat. Syahadat dan salat. Maka ini ada satu riwayat di dalam kitab Al-Jawahir ini, dan waruya, dan diceritakan,
idza kana yaumul qiyamah, ketika nanti tiba hari kiamat, orang-orang yang ahli salat itu akan masuk surga sesuai dengan levelnya masing-masing. Umira bi tabaqatil musallina ilal jannah. Orang akan berkelompok. Ya, ini nanti orang kalau nanti di surga itu ada kelompok orang yang ahli puasa, orang ahli zakat, orang ahli sholat. Dan orang ahli sholat pun dipilah. Ada kelompok klasifikasi sholatnya model kayak apa. Yang pertama, fata'ti awwalu zumratin kasyamsi. Ada satu kelompok yang datang, dia sinarnya seperti sinarnya matahari. Satu kelompok rombongan. Fataqulul malaikah man antum. Malaikat bertanya, siapa kalian semuanya? Kelompok itu yaitu kelompok sholat. Sholat pun ada kelompoknya. Qalu, mereka menjawab, nahnul muhafiduna ala shalah. Kami ini orang-orang yang menjaga sholat. Berarti perihal tentang hadis tadi, man hafadhu ala shalawatil khamsi. Kami ini orang-orang yang jaga sholat, istiqomah sholat, nggak bolong-bolong, bukan yang kodok gitu, bukan. Qalu kaifa kanat muhafadzatukum. Kata malaikat, ya, bagaimana kalian menjaga sholat kalian? Cara menjaga kalian bagaimana? Qalu kunna nasma'ul adana wa nahnu fil masjidi. Kami ini ketika mendengar adzan, kami sudah di masjid. Ibarat kata, kalau duhur ini jam 12, jam setengah 12, dia sebelum setengah 12 sudah duduk di masjid dan dia mendengar adzan ketika posisi sudah duduk intidorus sholah fil masjid. Sudah menunggu tiba waktunya sholat. Ini kelihatannya level yang paling tinggi ini. Istiqomah intidorus sholat. Ini tidak mungkin orang mendengar adzan kalau nggak intidorus sholat, tidak mungkin. Dia harus menunggu, kemudian tiba waktunya adzan. Summa ta'ti zumratun ukhra kal qamari lailatal badr. Kemudian datang satu kelompok lagi, rombongan orang ahli sholat itu, dan mereka ditanya sama malaikat lagi, siapa kalian? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang menjaga sholat. Kemudian malaikat balik bertanya lagi, bagaimana cara kalian menjaga sholat? Qalu kunna natawadda qabla al-waqti summa nahduru ma'asima'il adhan. Kami ini sudah berwudu sebelum tiba waktunya sholat, kemudian kami datang ke masjid sambil mendengar adzan. Berarti kalau kita praktekkan gitu, dia di rumah sudah punya wudhu jam 11 gitu, sudah prepare, persiapan, baru ketika dengar adzan sambil mendengar adzan dia berangkat ke masjid. Jadi ini beda kayak tadi. Kalau tadi ini sudah duduk di masjid, sudah punya wudhu, dengar adzannya di dalam masjid. Enggak, ini dia mungkin wudhunya di rumah, kemudian saat adzan berkumandang, dia baru datang ke masjid. Lah, orang yang seperti ini nanti ketika proses masuk surga dengan rombongan orang-orang yang ahli sholat itu, sinarnya seperti sinarnya rembulan ketika purnama, malam purnama. Kemudian datang lagi satu kelompok, summa ta'ti zumratun ukhra kal kawakib, yaitu orang yang datang bagaikan sinarnya itu, rombongan itu sinarnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Berarti ini agak redup dari bintang, rembulan, kemudian ke matahari. Fataqulul malaika man antum qalu nahnun muhafiduna 'alas shalah. Kami ini orang-orang yang menjaga sholat. Malaikat balik bertanya, bagaimana kalian menjaga sholat? Qalu kunna natawadda ba'dal adani. Kami ini orang yang baru berwudu ketika mendengar adzan. Ya, ini coba perhatikan. Level terendahnya itu dia dengar adzan baru wudu, kemudian berangkat. Nggak tahu ini nanti telat sholat apa enggak, tapi mestinya enggak, karena dengar adzan baru wudu. Kemudian ini seperti sinarnya bintang-bintang yang ada di langit. Yang kedua adalah orang yang sinarnya seperti
Kalau qamar seperti rembulan, yaitu pada malam purnama, yaitu orang yang dia sudah punya wudhu, kemudian dia baru datang ke masjid ketika adzan berkumandang. Tapi level yang paling bagus adalah dia sudah duduk di dalam masjid, dia sudah punya wudhu, dan dia mendengar adzan sudah dalam kondisi menunggu waktunya sholat. Maka ini sinarnya seperti sinar matahari. Maka para santri, wali santri, dan para pemirsa semuanya yang sedang menyaksikan pengajian siang hari ini, kitab Arba'in An-Nawawi ini, maka dapat kita petik dalam satu hadis Rasulullah begitu penting sholat itu. Kita tidak bisa bayangin kalau kemudian orang yang adzan baru wudhu saja, kemudian baru berangkat, itu dapat sinarnya itu seperti bintang. Kalau kemudian adzan sudah selesai, kita belum wudhu, sholatnya mungkin 1:30, sholatnya jam 2, atau mungkin isya tapi sholat kita jam 10, tidak tahu itu sinarnya seterang apa. Apakah lilin yang keterangin gitu, yang goyang-goyang mendekati mati, sinarnya wallahu alam. Ini yang paling rendah saja, yaitu sinarnya bintang. Itu adalah orang yang wudhu ketika mendengar adzan. Lah bagaimana kalau orang yang menunda 1 jam, nunda setengah jam, nggak tahu sinarnya kayak apa. Nah, kita tinggal mau pilih mana, mau sinar seperti matahari, sinar seperti rembulan, sinar seperti bintang, atau malah di bawahnya. Ya, semoga kita bisa meraih yang terbaik, walaupun nggak bisa seperti matahari, minimal bisa seperti bintang sinarnya. Maka sholat itu sangat sangat menentukan, karena nanti di akhirat awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang nanti pertama dihisab seorang hamba ketika di kiamat adalah as-sholat. Kalau sholatnya baik, ya fa in sholahat sholaha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Kalau memang sholatnya baik, maka yang amal-amal yang lain juga baik. Kalau sholatnya jelek, juga yang lain juga jelek. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang muliakan oleh Allah, Islam dibangun atas 5 pondasi. Pondasi yang ketiga adalah ita'iz zakah, yaitu menunaikan zakat, memberikan zakat. Lah zakat tentunya ya daf'uha limustahiqiha, yaitu memberikan kepada orang-orang yang berhak. Yang itu ada 8 kalau zakat itu yang harus diberikan kepada mereka-mereka yang berhak menerima zakat. Maka sebenarnya zakat itu adalah membuat harta kita barokah, bukan malah berkurang. Maka sampai ada sebuah hadis disebutkan, hasinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bisadaqah. Jagalah harta kalian dengan berzakat, dan sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Maka kalau dari sini dapat kita petik kesimpulan bahwa zakat itu sebenarnya bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk orang-orang terdekat kita. Mungkin secara matematika kayak berkurang, tapi esensinya bukan. Esensinya itu husulul barokah. Husulul barokah, itu esensinya. Kemudian yang keempat, ini berbalik dengan di hadis yang kedua. Kalau hadis yang kedua itu haji itu setelah puasa Ramadan, tapi ini yang keempat, haji dulu baru puasa Ramadan. Ini menurut sebagian ulama, bahwa ini menunjukkan bahwa urutan ini bukan berarti kualitas mana yang didulukan, bukan, tetapi semua memiliki kedudukan yang sama, semua memiliki peran yang sama, dan di hadapan Allah rukun Islam ini juga sama. Jadi ibarat kata, ya kalau orang Islam sholat tapi dia tidak berpuasa, itu ya sama saja tidak bagusnya. Orang punya kemampuan berangkat haji tapi dia tidak melakukan, ya ini juga tidak bagus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian menurut para ulama kenapa urutannya ada yang berbeda dengan hadis yang kedua. Wa hajjil baiti lan haji ning baitullah. Tentunya ini wajibun alal mustati', bagi yang mampu, ya. Sekali lagi, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu juga tidak. Maka di sini harus saya sampaikan,
Saya bukan berarti tidak cocok dengan orang haji, orang umroh lah. Kalau orang haji, orang umroh itu dengan dana talangan. Mungkin kalau talangan haji orang pinjam untuk bisa daftar, nanti kemudian dikembalikan, maka ini masih tidak ada masalah karena dia berangkat haji itu dia sudah lunas hutangnya. Tapi kalau umroh itu dia harus berangkat. Dia berangkat dulu, bayar di belakang. Ini kasihan. Karena pulang masih mikir. Kalau orang yang dana talangan haji itu orang masih belum berangkat sudah lunas. Tapi kalau umroh dia belum berangkat, belum lunas. Dia berangkat belum lunas dan pulang masih mikir. Kalau yang dana talangan haji dia sudah tidak mikir itu. Masalah nanti pinjamnya di mana itu nanti masuk ranah perdebatan fikih tentunya. Tetapi secara sosial bahwa orang kalau sudah selesai terus pulang mikir tanggungan itu yang kasihan. Maka bagi siapapun lah kalau mau mengedukasi orang untuk ke tanah suci baik itu haji ataupun umroh, edukasi untuk menabung minimal. Sudah menabung, jangan ditawari dana talangan. Minimal menabung itulah, itu edukasi yang baik. Untung-untung kalau sudah punya uang ya harus kita dorong untuk ke tanah suci. Tetapi kalau belum, kita dorong, kita edukasi untuk nabung gitu. Ya namanya nabung ya semampunya. Karena juga haji itu wajib bagi yang mampu. Maka kalau orang ini sudah niat melakukan haji, baik sebelum berangkat atau selama perjalanan sudah di tanah suci tapi belum waktunya haji, dia sudah meninggal, tetap dia mendapatkan pahala menunaikan haji. Makanya ini disebutkan dalam satu hadis Rasulullah, man kharaja min baiti hajjan aw mu'tamiran wa mata ajrallahu lahu ajral haji wal mu'tamir ila yaumil qiyamah. Sudah diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari rumah, dia mau menunaikan haji, mau umroh kemudian meninggal, maka Allah tetap mengkasih pahala dia sebagaimana pahala orang haji ataupun umroh. Termasuk kalau kita punya niat untuk ke tanah suci. Masalah sampai tidak sampai itu bukan urusan kita tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua berkaitan haji ini dari rukun umroh rukun Islam yang keempat adalah bahwa wala yajibul hajju illa marratan wahidatan fil umri. Jadi haji itu cuma wajib sekali. Kalau orang mau haji kedua ya boleh. Kalau mau ketiga boleh selama mampu dan dia tidak mengabaikan tentang konsep sosial, yaitu yang namanya saleh secara sosial, bukan saleh secara personal sendiri, tetapi juga dia bisa saleh secara sosial. Dia rutin ke tanah suci, tapi juga sering berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu baik, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka kalau kita ngomong haji, ada juga umroh. Nah, apa hukumnya umroh? Hukumnya umroh itu sama seperti haji menurut siapa? Menurut inda Syafi'i fil umri marratan wahidatan. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, umroh itu hukumnya sunnah. Maka kalau kita adapun menurut Imam Ahmad ya, jadi kalau di sini saya bacakan wa masalul hajj al-umrah faya wajibatun 'inda Syafi'i fil umri marratan wahidatan wa nukila an Abi Hanifah wa Malik annaha sunnatun wa huwa qaulun lisyafi'i wa an Ahmad annaha fardun kal haji. Kalau Imam Ahmad malah wajib sebagaimana haji umroh. Madzhab Syafi'i wajib sebagaimana kalau Imam Ahmad fardu, kalau Imam Syafi'i itu wajib, kalau Imam Malik sama Imam Abu Hanifah hukumnya sunnah. Jadi kalau kita bermadzhab Syafi'i jangan mengatakan bahwa umroh itu hukumnya sunnah. Menurut madzhab Syafi'i umroh itu hukumnya wajib.
Umroh hukumnya wajib. Tinggal wajibnya itu alat tarohi atau alal faur. Kalau madhab Syafi'i itu wajibnya alat tarohi, boleh ditunda. Kalau ada orang mampu tapi tidak berangkat sekarang, masih diperkenankan dan dia tidak dosa. Tetapi kalau Imam Malik, Imam Ahmad harus alal faur. Kalau Imam Abu Hanifah sama dengan Imam Syafi'i, yaitu alat tarahi. Alat tarahi. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini rukun Islam yaitu syahadatain, kemudian as-salah, kemudian az-zakah, kemudian al-hajj, yang terakhir adalah puasa bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita tahun ini masih bertemu dengan puasa bulan Ramadan, walaupun dengan kondisi yang seperti sekarang, ekonomi belum normal, masih yang hampir semua masyarakat terdampak. Dan tentunya dengan adanya puasa ini kita diajarkan banyak hal, yaitu puasa Ramadan itu kan al-imsaku anil muftirat fi nahari biniyatin, orang yang menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan pada siang hari dengan niat tentunya, yaitu niat puasa bulan Ramadan. Sekarang orang menahan lapar, mengajarkan kepada kita tentang empati terhadap orang yang tidak bisa makan, mungkin saudara kita, tetangga kita ada yang nggak bisa makan saat ini karena di PHK ataupun yang lainnya. Ya kita berdoa kepada Allah semoga wabah ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari rukun yang kelima ini yaitu puasa bulan Ramadan, maka ini adalah bulan penuh hikmah, bulan penuh berkah, bulan turunnya Al-Quran, dan kita minta kepada Allah semoga pada bulan ini dan bulan-bulan berikutnya wabah ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Yang ngajar bisa kembali ke sekolah untuk mengajar, yang dosen bisa kembali lagi ke kampus, yang kerja di tempat beberapa yang sekarang Surabaya juga mau PSBB juga akan tutup. Semoga semua kembali ke kondisi normal, dan dengan kita belajar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, tentunya tiada lain, tiada harapan kecuali harapannya hanya satu, ingin selalu dekat kepada Rasulullah, memahami sabda-sabda Rasulullah, dan sehingga kita merasa dekat dengan Rasulullah, kita berusaha untuk dekat kepada Rasul dengan memahami kalam-kalamnya, kita berinteraksi dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Insya Allah ngaji pada siang hari ini saya cukupkan, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan hadis yang keempat, yaitu berkaitan dengan hadis yang keempat ini berkaitan dengan marahili khalqil insan wa taqdiru rizqih wa ajali wa amali, berkaitan dengan tahapan-tahapan penciptaan manusia, tentang rizki, takdir ajal, takdir aktivitas, bagaimana dia itu termasuk minal asya am minas suhada. Insyaallah itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.